dengan unsur-unsur pembentuk dirinya yang seperti itu, dan dengan potensi-potensi yang dimilikinya, manusia terpilih menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, karena ia mempunyai unsur jasmani, akal, dan rohani. Maka sebagai khalifah di muka bumi manusia haruslah melakukan aktivitas di 3 wilayah yang merupakan medan amalnya. Pertama, manusia harus melakukan amal-amal fisik, aktivitas fisik yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya atau a'malul jawarih. Hasil dari kerja fisik ini adalah produk-produk dalam bentuk benda-benda yang kualitasnya sangat tergantung pada pengalaman pembuatnya. Semakin berpengalaman seseorang dalam membuat sesuatu, akan semakin baiklah kualitas produksinya. Dalam hubungan dengan Allah, ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan dengan anggota tubuh al-jawarih, yang tanpa itu seseorang tidak dapat disebut ibadah. Misalnya salat. Salat mempunyai rukun-rukun arkan seperti rukuk, sujud, dan duduk yang harus terlihat dalam bentuk lahiriahnya. Tanpa melakukan itu, seseorang tidak dapat disebut telah melaksanakan salat. Kedua, amal-amal yang dilakukan dalam bentuk berfikir, aktivitas intelektual, atau a'malul aqal. Hasil dari amal intelektual ini adalah pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang menjadi landasan bagi kerja fisik, a'malul jawarih. Sebab mengamalkan sesuatu tanpa ilmu akan membuat pelakunya menjadi sesat. Dan dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah, seseorang tidak akan dapat melakukannya dengan benar jika ia tidak memiliki pengetahuan ilmu tentang ibadah yang akan dilakukannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, tentunya akan semakin baik pula lah kualitas ibadahnya. Ketiga, amal kalbu, a'malul qalb. Hasil dari kerja kalbu adalah sifat-sifat terpuji, misalnya ikhlas, ridha, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Baik amal fisik maupun amal intelektual, jika tidak disertai amal hati akan sia-sia. Bahkan iman pun memiliki ketiga komponen di atas, sehingga rumusannya menjadi al-iqraru bil lisan, al-i'tiqadu bil jinan, wal amalu bil arkan. Pengakuan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota tubuh. Spiritualitas adalah nilai-nilai luhur dan suci yang dimiliki seseorang dan bersumber dari kalbu, yang menunjukkan ketinggian jiwa rohani seseorang. Kesatuan, akidah, syariah, dan akhlak. Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia, Al-Quranul Karim memberi perhatian kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menghendaki agar dalam kehidupan manusia memiliki tujuan yang benar, yang dengan sikap itu perbuatan dan interaksi mereka menjadi benar pula. Untuk itu Al-Quran pertama-tama menegaskan konsep bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini tak terkecuali manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Adalah mustahil bahwa alam semesta yang luar biasa kompleks tetapi sangat teratur ini bisa terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Adalah mustahil pula bahwa manusia yang memiliki akal yang cerdas dan demikian rumit struktur perwujudannya bisa terwujud tanpa ada yang menciptakan, atau diciptakan oleh alam yang tidak berakal. Semuanya pasti ada yang menciptakan, dan pencipta itu adalah Allah. Karena itu Allah disebut Khaliq, Maha Pencipta, yang selain Allah disebut makhluk, sesuatu yang diciptakan.
Dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah menegaskan konsep yang sangat penting ini. Beberapa di antaranya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. As-Sajdah 4. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Anbiya 33. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yasin 36. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Al-Furqan 2. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang kompleks maupun yang sederhana, masing-masing memiliki tujuan tertentu. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan secara sia-sia, tanpa tujuan dan tanpa guna. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Imran 190-191.